Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal gali bab 25 dari buku Loved, karya Martina Lausenco. Fokusnya ke satu alat yang, praktis banget ini. Kanvas pesan satu lembar, atau One Sheet Messaging Canvas. Iya, alat yang menarik banget ini. Sumber kita jelas ya, buku Loved, bab ini secara spesifik. Kita mau lihat nih, gimana sih alat ini bisa bantu mengatasi tantangan yang umum banget. Tantangan soal pesan produk ya. Betul, biar pesannya efektif dan yang penting konsisten. Apalagi kalau banyak tim yang terlibat kan, sering beda-beda tuh omongannya. Nah, itu dia masalahnya. Ada mungkin pernah ngalamin kan, pesan soal produk A, kalau tanya si B beda, tanya si C lain lagi. Di buku ini diceritain tuh ada perusahaan yang, ya ampun, pusing banget karena tim penjualannya ngomongnya nggak seragam. Akibatnya, Ya pelanggan bingung, terus malah kompetitor yang dapat untung. Kacau kan? Nah, gimana caranya biar nggak kayak gini? seringnya sih akar masalahnya itu ya pesan yang pecah-pecah gitu. Bayangin aja rapat CEO pengen cerita baru, marketing bawa data email, produk punya tagline andalan. Tim sales malah kekeh sama pitch lama. Waduh, rame banget ya di rapat itu. Iya, hasilnya ya gitu deh, pesannya jadi nggak fokus, nggak nendang. Tepat. Nah, kanvas pesan satu lembar ini dirancangnya persis buat ngatasin masalah kayak gitu. Ini bukan sekedar yuk isi template, bukan. Bukan cuma ngisi kolom kosong ya. Bukan, ini lebih ke proses. Proses yang maksa dalam arti positif ya. Tim-tim kunci kayak pemasaran, produk, penjualan, buat duduk bareng, diskusi. Berdebat sehat gitu ya. Bisa jadi adu argumen yang konstruktif. Tapi yang paling penting, ujungnya harus sepakat. Sepakat soal apa nih? Sepakat soal satu narasi inti. Narasi yang jelas, ringkas, dan ini kuncinya, didukung bukti. Tujuannya ya biar selaras, biar jelas. Oke. Menarik nih, karena nyatuin kepala-kepala ini kan seringnya jadi PR besar ya. Jadi, apa aja sih elemen kunci di kanvas ini yang harus disepakati bareng? Biasanya ada beberapa hal penting yang harus kita definisikan bareng-bareng. Pertama, pernyataan posisi atau positioning statement. Itu intisarinya gitu ya? Betul, jiwanya pesan kita. Harus ringkas, jelas, dan bikin kita beda. Terus, ada pilar pendukung atau manfaat utama. Pilar ini isinya apa? Ini poin-poin kunci yang ngejelasin apa sih yang produk kita lakukan? Yang mendukung klaim utama tadi. Kemampuan spesifiknya apa aja? Oke, setelah apanya jelas terus? Nah, lanjut ke nilai bagi pelanggan. Ini penting banget. Kenapa manfaat tadi itu relevan buat mereka? Masalah apa sih yang kita selesaikan? Atau mimpi apa yang kita bantu capai? Jadi fokus ke kenapa pelanggan harus peduli ya? Persis. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling fundamental. Bukti nilai atau proof of value. Gimana cara kita buktiin semua klaim tadi? Bukti. Ini krusial ya? Banget. Tanpa bukti ya omong kosong aja kan klaim kita. Buktinya bisa macam-macam. Bisa data angka, hasil yang didapat pelanggan. Testimoni gitu? Bisa testimoni, studi kasus yang detail, atau yaitu nunjukin nama-nama besar yang udah pakai produk kita. Nah, soal bukti ini ada contoh bagus kan di buku? Soal startup Index Tank itu. Ya, yang diakuisisi LinkedIn itu ya. Mereka pakai kanvas ini. Awalnya gimana tuh pesan mereka? Awalnya, pernyataan posisi mereka itu teknis banget. Fokusnya ke developer, gimana gampangnya nambahin fitur pencarian ke aplikasi. Buktinya? Bukti, nilainya waktu itu ya nama-nama kayak Reddit, Tweetfeed, mereka pakai layanan Index Tank. Kredibilitas teknisnya dapet lah. Tapi ya itu, prosesnya nggak berhenti di situ. Nah, ini dia. Berarti kanvas ini bukan dokumen mati ya? Dibuat sekali terus udah gitu aja? Sama sekali bukan. Justru contoh Index Tank ini nunjukin banget pentingnya iterasi, pengujian. Gimana tuh ceritanya? Jadi, mereka kan awalnya nargetin semua developer tuh. Tapi pas lihat data analitik website, ketahuan. Ketahuan apa? Ternyata pelanggan terbaik mereka itu bukan sembarang developer, tapi situs-situs gede yang fokusnya ningkatin pendapatan. Lewat fitur pencarian itu. Jadi ada pergeseran fokus kan? Oh, jadi beda targetnya ya? Terus pesannya gimana? Ya, disesuaiin. Pesan mereka geser jadi lebih ke arah bisnis. Pencarian yang bagus, itu bagus buat bisnis.
Kurang lebih gitu intinya. Menarik. Ini nunjukin banget kalau kanvas ini tuh hidup. Harus diuji terus sama data pasar. Terus disesuaikan lagi. Prosesnya jalan terus, bukan proyek sekali jadi. Jadi bukan cuma soal bikin pesan yang bagus di awal ya. Bukan cuma itu. Kanvas ini intinya maksa kita jawab pertanyaan fundamental. Apa sih inti cerita kita? Kenapa pelanggan harus peduli? Dan bukti terkuat kita apa? Prosesnya itu mendorong kita mikir dari sudut pandang pelanggan dan berdasarkan bukti. Bukan asumsi atau selera pribadi aja. Oke, jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, apa artinya semua ini? Ya, kalau Anda merasa pesan produk Anda kok kayaknya kurang tajam ya, atau kok tim A ngomongnya beda sama tim B, atau rasanya kurang klik gitu sama pelanggan, Nah, kanvas ini bisa jadi solusinya. iya, ini kayak kerangka kerja gitu ya, terstruktur, biar diskusi soal pesan produk yang seringnya alot dan subjektif banget itu jadi lebih konkret, lebih jelas dasarnya. Kesimpulannya gitu ya. Kanvas pesan satu lembar ini alat buat nyatuin suara perusahaan Anda. Biar semua, dari marketing sampai sales, nyeritain kisah yang sama. Dengan cara yang paling efektif ya. Betul. Dan didukung bukti kuat kenapa produk Anda itu penting buat pelanggan. Itu intinya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kanvas ini kan nuntut kita milih bukti paling kuat ya buat tiap klaim. Coba deh, pikirin sebentar. Apa satu bukti paling meyakinkan yang Anda punya sekarang? Bisa jadi testimoni pelanggan yang keren banget, data performa yang signifikan, atau studi kasus yang dalam. Bukti yang benar-benar nunjukin nilai unik produk Anda, tapi mungkin belum Anda pakai maksimal di pesan Anda saat ini. Pertanyaan bagus tuh. Coba direnungkan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan bab 25 ini. Semoga bermanfaat ya buat menyatukan cerita produk Anda.